Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabilah Anjani dari program studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi makro dengan judul analisis kondisi perekonomian Indonesia April 2021, PDB, inflasi, dan nilai tukar rupiah di tengah pandemi COVID-19. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada awal pemulihan pandemi, khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, serta kebijakan yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi. Pertama, kita perlu memahami bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga. Yang pertama adalah pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait. Pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan fiskal seperti APBN, pajak, dan belanja negara. Kemudian ada Bank Indonesia yang memiliki peran dalam kebijakan moneter, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur suku bunga, dan menjaga stabilitas harga. Selanjutnya ada OJK yang mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Kemudian ada DPR yang memiliki fungsi dalam pembahasan dan persetujuan APBN serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah pelaku usaha dan masyarakat. Mereka juga sangat berpengaruh karena aktivitas konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian. Jadi pemulihan ekonomi pada masa pandemi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Nah, next yaitu dampak nilai tukar dan inflasi terhadap PDB. Selanjutnya akan membahas hubungan antara nilai tukar inflasi dan pertumbuhan PDB. Pertama adalah penguatan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah menguat, biaya impor bahan baku dan barang modal menjadi lebih murah. Hal ini dapat membantu perusahaan menekan biaya produksi dan pada akhirnya mendukung aktivitas ekonomi. Namun, penguatan rupiah juga memiliki sisi negatif. Produk ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli luar, sehingga daya saing ekspor dapat menurun. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif karena harga produk Indonesia relatif lebih murah di pasar internasional. Tetapi dampak negatifnya adalah harga barang impor menjadi lebih mahal dan dapat meningkatkan biaya produksi. Kemudian dari sisi inflasi yang rendah dan terkendali sebenarnya dapat menjadi kondisi yang baik bagi perekonomian karena daya beli masyarakat relatif terjaga. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan konsumsi. Nah, pada triwulan 1 2021, inflasi Indonesia relatif rendah karena permintaan masyarakat masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Slide selanjutnya yaitu kondisi perekonomian Indonesia tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Pada saat itu Indonesia sebenarnya masih berada dalam tahap pemulihan, seperti mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi dan berbagai stimulus dari pemerintah. Namun pemulihan belum sepenuhnya terjadi. Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menghadapi tekanan karena masyarakat dan dunia usaha masih berhati-hati. Di sisi lain, ekspor mulai menunjukkan perkembangan positif karena permintaan global mulai membaik dan harga beberapa komoditas Indonesia meningkat. Jadi, kondisi ekonomi pada saat itu bisa dikatakan mulai membaik, tetapi masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi April 2021. Kalau kita fokuskan pada April 2021, terdapat beberapa indikator penting. Pertama, nilai tukar rupiah relatif stabil. Stabilitas ini penting karena memberikan kepastian bagi dunia usaha, terutama perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Yang kedua yaitu inflasi masih rendah dan terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga belum terlalu besar dan daya beli masih dapat dijaga.
Dan yang ketiga yaitu sektor industri, perdagangan, dan ekspor mulai mengalami pemulihan. Nah, selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan yang relatif akomodatif untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Jadi, April 2021 dapat dilihat sebagai periode ketika Indonesia mulai bergerak dari kondisi krisis menuju tahap pemulihan walaupun pandemi masih menjadi tantangan utama. Selanjutnya, kebijakan pemulihan ekonomi. Untuk mendukung pemulihan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menjalin berbagai kebijakan. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program ini antara lain mencakup bantuan sosial, insentif pajak, dukungan terhadap UMKM, serta dukungan terhadap sektor kesehatan. Nah, tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu dunia usaha agar tetap bertahan selama pandemi. Nah, kemudian dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, serta menjaga likuiditas perbankan. Dengan likuiditas yang cukup, suku bunga yang lebih rendah, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pembiayaan sehingga konsumsi dan investasi dapat kembali meningkat. Nah, jadi kebijakan fiskal dan moneter pada saat itu saling melengkapi dalam mendukung pemulihan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu prospek dan tantangan. Walaupun mulai menunjukkan pemulihan, ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih memiliki prospek sekaligus tantangan. Dari sisi prospek, salah satunya adalah meningkatnya ekspor seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas. Kemudian program vaksinasi juga menjadi faktor penting karena semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin. Aktivitas ekonomi diharapkan dapat kembali normal. Dan juga selain itu, investasi juga memiliki peluang untuk meningkat seiring dengan membaiknya kepercayaan terhadap perekonomian. Namun juga terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kemudian tingkat pengangguran masih cukup tinggi, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan yang terakhir adalah masih terdapat ketidakpastian dari kondisi ekonomi global. Jadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 sebenarnya sudah terlihat, tetapi belum bisa dikatakan sepenuhnya aman. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada April 2021, perekonomian Indonesia berada dalam tahap pemulihan tetapi mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Inflasi masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan terkendali, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil. Di sisi lain, ekspor mulai menunjukkan peningkatan dan beberapa sektor ekonomi mulai kembali bergerak. Namun, konsumsi masyarakat dan investasi belum sepenuhnya pulih karena pandemi masih berlangsung. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kunci pemulihan ekonomi Indonesia pada saat itu bukan hanya meningkatkan pertumbuhan PDB, tetapi juga menjaga stabilitas harga, nilai tukar, daya beli masyarakat, dan kepercayaan dunia usaha. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai analisis kondisi perekonomian Indonesia April 2021, PDB, inflasi, dan nilai tukar rupiah di tengah pandemi COVID-19. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bagaimana kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, kondisi masyarakat, serta perkembangan ekonomi global. Pandemi memberikan tekanan yang besar, tetapi melalui kebijakan yang tepat dan kerjasama berbagai pihak, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan proses pemulihan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.